Selamat siang Bu Selamat Betty. siang. Diganggu ya. Nah ini pemirsa, narasumber kita siang hari ini Ibu Betty Alisahbana. Saya perkenalkan sebagai founder Quantum Business International. Dan kita tahu bahwa Ibu Betty ini sempat memposisikan diri di IBM ya pada tahun 2008, tapi dalam posisi yang nyaman itu memutuskan untuk keluar. Jadi keluar dari zona nyaman ini. Kenapa? Kenapa? Jadi sebenarnya begini, biasanya nih saya di satu posisi itu nggak lebih lama dari 4 tahun ya, udah naik lagi. Nah di posisi direktur utama IBM ini saya udah 8 tahun, mungkin juga karena nggak ada lagi atas ya, kalau ke atas lagi saya mesti ke region ya. Nah 8 tahun itu menurut saya terlalu lama, karena kalau udah 8 tahun itu tantangannya rasanya berkurang, kemudian sesuatu hal-hal yang baru juga berkurang. Jadi saya harus berpikir gimana caranya saya mesti mendaki gunung yang baru. Kemudian yang kedua, saya tuh karena juga sudah cukup lama saya berkiprah, saya pikir saya ingin porsi kegiatan sosial saya itu ditingkatkan begitu ya. Jadi saya pikir saya mesti berdiri sendiri. Dan yang ketiga, saya pikir memang kita ini kan butuh lebih banyak pengusaha entrepreneur ya untuk membuka kesempatan pekerjaan yang baru, untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Jadi itu 3 pertimbangan kenapa saya secara sengaja keluar dari zona nyaman supaya adrenalinnya keluar lagi gitu, supaya saya nggak terlena. Boleh dong saya jalan-jalan ke Boleh. Ini suasananya hijau ya, bisa dipandang dari dalam ya. Iya, sengaja kita bikin kaca semua supaya kalau kita lihat duduk di sini itu kita bisa lihat halaman dan merasa segar. Saya ingin juga bicara tentang dari sekian lamanya perjalanan Ibu Betty begitu. Pasti ada rintangan. Yang terberat itu apa sih? Waduh, kayaknya gini. Rintangan selalu ada karena karir saya sudah cukup panjang, baik di IBM maupun sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Rintangan pasti ada ya. Kalau ditanya yang paling berat yang mana, saya agak susah. Biasanya rintangan itu ketika kita hadapi itu memang berat ya. Tetapi saya percaya bahwa setiap rintangan itu pasti ada jalan keluarnya. Iya. Adakah orang yang memang paling berpengaruh yang membuat seorang Betty Alisahbana itu seperti yang sekarang? Kalau yang paling berpengaruh saya rasa ibu saya. Jadi kalau bicara sosok ibu, berarti saya juga ingin bicara tentang perempuan. Ya, Ibu Betty adalah salah satu perempuan Indonesia yang bisa bicara. Ya, tapi kalau dari Bu Betty sendiri melihat perempuan Indonesia sekarang itu seperti apa? Saya ngelihat perempuan itu sebetulnya punya potensi yang luar biasa ya. Satu, perempuan biasanya cenderung lebih teliti, lebih telaten, memimpin dengan cara yang egaliter, dan perempuan punya kecenderungan untuk mengayomi dan mengembangkan orang. Kalau bicara masalah kepemimpinan kan tahun 2014 ini adalah tahun politik ya. Memang kita sedang berbicara mencari pemimpin baru. Seru ya? Iya. Tadi disampaikan oleh Ibu Betty, perempuan harusnya juga bisa bicara di tahun ini begitu ya. Tapi yang menarik adalah nama Betty Alisahbana disebut-sebut dan ditantang untuk mau menjadi capres alternatif. Sudah dengar itu? Iya, kebetulan itu kan persisnya minggu lalu. Iya. Saya kebetulan lagi di Singapura. Kemudian tiba-tiba pada BBM Bet, kamu jadi calon presiden alternatif. Saya bilang, jadi kalau ditanya reaksi saya seperti apa, saya merasa terhormat. Kebetulan juga kalau saya perhatikan yang tanda tangan di situ adalah orang-orang yang sangat kredibel. Jadi saya merasa terhormat. Kalau ditantang, apakah saya ingin berkontribusi untuk Indonesia? Definitely. Tapi kalau saya melihat kekuatan saya, melihat karakteristik saya,
rasanya kok bukan sebagai calon presiden, tapi yang lain-lain lah. Iya. Tapi kalau dari apa yang sudah didapat oleh seorang Betty Alyssa Bana sekarang ini, ya kan, sudah mencapai puncak ya kesuksesan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang gitu. Anda sendiri memaknai kehidupan Anda sendiri seperti apa? Saya pikir saya sangat bersyukur ya bahwa saya diberikan bakat, peluang dan kesempatan untuk berkiprah. Dan saya pikir apa yang dianugerahkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang harus dikembangkan dan harus digunakan untuk kebaikan sebanyak-banyaknya orang. Luar biasa sekali ya. Baik, tapi waktu juga yang harus memisahkan obrolan kita seru sebetulnya ya pemirsa. Banyak hal yang kita bisa dapat dari seorang Betty Alyssa Bana, dan mudah-mudahan obrolan kita siang hari ini bisa membawa inspirasi dan kembali membuktikan bahwa perempuan itu bisa bicara. Ya, salah satunya Betty Alyssa Bana. Terima kasih Bu Betty atas waktunya. Ya, sudah berbincang banyak untuk VIP Bulletin Indonesia siang. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Betty Alyssa Bana dan kita kembali ke studio.